Langkah Dul belum selesai, surat terbuka masih dalam proses. Lagu belum sepenuhnya rampung, tapi proses ini sudah mengubahnya. Ia bukan lagi anak remaja yang hanya tersenyum di balik panggung. Ia kini menjadi lelaki muda yang siap menghadapi kenyataan, bukan untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan. Karena pada akhirnya, hanya cinta dan kebenaran yang mampu menyatukan yang selama ini terpisah. Diam-diam, di balik kilau sorot kamera dan hiruk-pikuk dunia hiburan, Dul Jailani melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dengan langkah perlahan tapi pasti, ia mendatangi sebuah kantor hukum di bilangan Jakarta Selatan. Tak ada awak media, tak ada unggahan di Instagram. Hanya suara hati dan desakan nurani yang membimbing langkahnya hari itu. Ia datang sendiri, membawa satu map berisi dokumen pribadi dan sebuah agenda kecil berwarna hitam. Disinilah babak baru dimulai, jauh dari panggung musik dan panggung sensasi yang selama ini membingkai hidupnya. Kehadirannya di kantor pengacara itu bukan sekadar konsultasi hukum biasa. Dul butuh tempat aman untuk bicara. Ada sesuatu yang selama ini ia pendam, kebenaran yang terus mengganggu batinnya setiap malam. Ia menyapa pengacara senior yang sudah lama dikenal oleh keluarga besarnya, lalu meminta sesi privat. "Saya ingin bicara sebagai anak," katanya pelan, namun dengan tekanan yang tak bisa diabaikan. Ia bukan datang untuk menuntut. Ia datang untuk membuka luka lama yang belum pernah ia sentuh secara utuh. Dul tumbuh dalam dua dunia yang berseberangan, dunia ibunya yang tenang dan penuh kasih, serta dunia ayahnya yang keras, kontroversial, dan tak jarang menyakitkan. Di balik senyum ramahnya, tersimpan konflik batin yang dalam. Ia mencintai ayahnya, menghormati pria yang memberinya darah musisi, tetapi ia juga tak bisa menolak kenyataan bahwa ibunya, Maya Estianty, adalah pelindung sejatinya dalam sunyi. Dialah yang setia memeluk Dul ketika dunia meragukannya. Dialah yang menghapus air matanya tanpa pernah menanyakan alasan. Pertemuan dengan pengacara itu menjadi momen kunci. Dalam ruangan tertutup itu, Dul membuka satu persatu cerita yang selama ini disimpan rapat. Ia bercerita tentang malam-malam sunyi saat ibunya menangis, tentang teriakan yang ia dengar di balik pintu kamar, tentang bagaimana ketegangan di rumah dulu membekas seperti api di benaknya. Tapi ia juga bercerita tentang ayahnya, pria yang tak pernah absen memberi pesan bijak lewat lagu, namun kadang terlalu kencang saat berbicara tentang kekuasaan dan kontrol. Puncak dari semua ini terjadi saat Ahmad Dhani membuat pernyataan publik di podcast Denny Sumargo. Ancaman verbal terhadap Irwan Musri, pria yang kini menjadi suami Maya dan sosok ayah kedua bagi Dul, membuat suasana keluarga kembali memanas. "Kalau istrimu bicara soal masa lalu, saya akan buka semuanya," ujar Dhani lantang. Ucapan itu menusuk bukan hanya ke arah Irwan, tapi juga ke hati Dul yang selama ini berusaha menjadi jembatan damai di tengah dua dunia yang tak pernah benar-benar akur. Dul merasa ada sesuatu yang tidak bisa dibiarkan terus bergulir seperti ini. Ia lelah menjadi simbol netralitas. Ia lelah pura-pura baik-baik saja. Karena kenyataannya, setiap kata keras dari ayahnya adalah luka baru yang terbuka di dalam dirinya. Ia tahu, ayahnya bukan pria jahat. Tapi ia juga tahu bahwa kebenaran yang disembunyikan terlalu lama bisa berubah menjadi racun. Dan racun itulah yang kini nyaris membelah keluarga mereka kembali. Dalam sesi itu, Dul menyampaikan niat untuk menulis surat terbuka. Bukan untuk menyerang siapapun, tapi sebagai pengakuan tulus dari seorang anak yang mencintai kedua orang tuanya. Ia ingin publik tahu bahwa di balik popularitas Ahmad Dhani dan Maya Estianty, ada anak-anak yang tumbuh membawa trauma. Ia ingin semua orang tahu bahwa bukan Maya yang menghancurkan keluarga, dan bukan juga Dhani yang sepenuhnya bersalah. Tapi ada masa lalu yang belum selesai, dan itu harus dihadapi. Pengacara mendengarkan tanpa banyak bicara. Hanya sesekali mengangguk, sesekali mencatat. Ia tahu, apa yang dilakukan Dul bisa berdampak besar. Ini bukan sekadar urusan keluarga, ini adalah sejarah publik yang telah mengakar di benak masyarakat Indonesia. Selama 2 dekade. Tapi di balik kerumitan itu, satu hal terlihat jelas, Dul sedang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dari reruntuhan yang ia tak pernah bangun. Sepulang dari kantor pengacara, Dul kembali ke rumah. Di kamarnya yang sederhana namun penuh aura seni, ia duduk menatap piano. Tangannya mulai memainkan nada-nada lirih. Disitulah ia menuangkan segalanya, rasa takut, cinta, dan kerinduan pada sebuah keluarga utuh. Nada-nada itu membentuk lagu, sebuah lagu yang ia beri judul sementara, di antara dua nama. Lagu itu belum dirilis,
tapi sudah menyimpan energi yang cukup untuk mengguncang hati siapapun yang mendengarnya nanti. Dalam beberapa hari terakhir, sikap Dul berubah. Ia lebih banyak diam, namun sorot matanya tajam. Maya menyadari ada yang dipikirkan putranya, tapi ia memilih memberi ruang. Irwan, dengan kebijaksanaan khasnya, tak pernah menanyakan apapun. Sementara itu, dari pihak Ahmad Dhani, tidak ada pernyataan lanjutan. Tapi orang-orang dekatnya mulai gelisah, karena rumor tentang langkah Dul mulai menyebar pelan-pelan. Seorang sumber dekat keluarga mengungkap bahwa Dul juga berencana bertemu langsung dengan ayahnya. Bukan untuk melawan, tapi untuk bicara dari hati ke hati. Ia ingin mengajak Dhani melihat semuanya dari sudut pandangnya, sudut pandang seorang anak yang tak pernah minta dilahirkan dalam perpecahan. Pertemuan itu belum terjadi, namun tekanan sudah terasa. Ini bukan sekadar dialog keluarga, ini bisa jadi titik balik hubungan Dhani dengan publik. Dul menyadari bahwa apa yang ia lakukan berisiko menimbulkan konflik baru. Tapi ia lebih takut jika semuanya terus dibiarkan membusuk. Ia tidak ingin adik-adiknya tumbuh dalam narasi yang sama. Ia ingin generasi setelahnya bisa memeluk masa lalu tanpa dendam, tanpa perlu memilih siapa yang harus dibenarkan. Ia ingin jujur, meski jujur berarti menyentuh luka yang dalam. Di balik semua ketegangan ini, satu hal paling menyesakkan hati Dul adalah ketika ia harus melihat ibunya terdiam. Maya, yang selama ini dikenal kuat dan elegan, kini memilih banyak diam. Bukan karena tak mampu bicara, tapi karena terlalu banyak yang bisa ia katakan. Dan itulah yang membuat Dul makin yakin, ia harus bertindak. Bukan untuk ibunya, bukan untuk ayahnya, tapi untuk dirinya sendiri. Keputusan Dul membuat banyak pihak kaget. Tapi ia tak gentar, ia sudah terlalu lama menjadi saksi bisu. Kini saatnya ia bicara, meski dengan risiko kehilangan sebagian dari cinta yang selama ini ia pegang erat. Karena dalam hidup, ada saat di mana cinta harus diuji bukan lewat kata manis, tapi lewat keberanian untuk mengungkap kebenaran, seperti apapun bentuknya. Langkah Dul belum selesai, surat terbuka masih dalam proses. Lagu belum sepenuhnya rampung, tapi proses ini sudah mengubahnya. Ia bukan lagi anak remaja yang hanya tersenyum di balik panggung. Ia kini menjadi lelaki muda yang siap menghadapi kenyataan, bukan untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan. Karena pada akhirnya, hanya cinta dan kebenaran yang mampu menyatukan yang selama ini terpisah. Diam-diam, di balik kilau sorot kamera dan hiruk-pikuk dunia hiburan, Dul Jailani melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dengan langkah perlahan tapi pasti, ia mendatangi sebuah kantor hukum di bilangan Jakarta Selatan. Tak ada awak media, tak ada unggahan di Instagram. Hanya suara hati dan desakan nurani yang membimbing langkahnya hari itu. Ia datang sendiri, membawa satu map berisi dokumen pribadi dan sebuah agenda kecil berwarna hitam. Disinilah babak baru dimulai, jauh dari panggung musik dan panggung sensasi yang selama ini membingkai hidupnya. Kehadirannya di kantor pengacara itu bukan sekadar konsultasi hukum biasa. Dul butuh tempat aman untuk bicara. Ada sesuatu yang selama ini ia pendam, kebenaran yang terus mengganggu batinnya setiap malam. Ia menyapa pengacara senior yang sudah lama dikenal oleh keluarga besarnya, lalu meminta sesi privat. "Saya ingin bicara sebagai anak," katanya pelan, namun dengan tekanan yang tak bisa diabaikan. Ia bukan datang untuk menuntut. Ia datang untuk membuka luka lama yang belum pernah ia sentuh secara utuh. Dul tumbuh dalam dua dunia yang berseberangan, dunia ibunya yang tenang dan penuh kasih, serta dunia ayahnya yang keras, kontroversial, dan tak jarang menyakitkan. Di balik senyum ramahnya, tersimpan konflik batin yang dalam. Ia mencintai ayahnya, menghormati pria yang memberinya darah musisi, tetapi ia juga tak bisa menolak kenyataan bahwa ibunya, Maya Estianty, adalah pelindung sejatinya dalam sunyi. Dialah yang setia memeluk Dul ketika dunia meragukannya. Dialah yang menghapus air matanya tanpa pernah menanyakan alasan. Pertemuan dengan pengacara itu menjadi momen kunci. Dalam ruangan tertutup itu, Dul membuka satu persatu cerita yang selama ini disimpan rapat. Ia bercerita tentang malam-malam sunyi saat ibunya menangis, tentang teriakan yang ia dengar di balik pintu kamar, tentang bagaimana ketegangan di rumah dulu membekas seperti api di benaknya. Tapi ia juga bercerita tentang ayahnya, pria yang tak pernah absen memberi pesan bijak lewat lagu, namun kadang terlalu kencang saat berbicara tentang kekuasaan dan kontrol. Puncak dari semua ini terjadi saat Ahmad Dhani membuat pernyataan publik di podcast Denny Sumargo.
Ancaman verbal terhadap Irwan Musri, pria yang kini menjadi suami Maya dan sosok ayah kedua bagi Dul, membuat suasana keluarga kembali memanas. "Kalau istrimu bicara soal masa lalu, saya akan buka semuanya," ujar Dani lantang. Ucapan itu menusuk bukan hanya ke arah Irwan, tapi juga ke hati Dul yang selama ini berusaha menjadi jembatan damai di tengah dua dunia yang tak pernah benar-benar akur. Dul merasa ada sesuatu yang tidak bisa dibiarkan terus bergulir seperti ini. Ia lelah menjadi simbol netralitas. Ia lelah pura-pura baik-baik saja. Karena kenyataannya, setiap kata keras dari ayahnya adalah luka baru yang terbuka di dalam dirinya. Ia tahu, ayahnya bukan pria jahat. Tapi ia juga tahu bahwa kebenaran yang disembunyikan terlalu lama bisa berubah menjadi racun. Dan racun itulah yang kini nyaris membelah keluarga mereka kembali. Dalam sesi itu, Dul menyampaikan niat untuk menulis surat terbuka. Bukan untuk menyerang siapapun, tapi sebagai pengakuan tulus dari seorang anak yang mencintai kedua orang tuanya. Ia ingin publik tahu bahwa di balik popularitas Ahmad Dhani dan Maya Estianty, ada anak-anak yang tumbuh membawa trauma. Ia ingin semua orang tahu bahwa bukan Maya yang menghancurkan keluarga, dan bukan juga Dhani yang sepenuhnya bersalah. Tapi ada masa lalu yang belum selesai, dan itu harus dihadapi. Pengacara mendengarkan tanpa banyak bicara. Hanya sesekali mengangguk, sesekali mencatat. Ia tahu, apa yang dilakukan Dul bisa berdampak besar. Ini bukan sekadar urusan keluarga, ini adalah sejarah publik yang telah mengakar di benak masyarakat Indonesia. Selama 2 dekade, tapi di balik kerumitan itu, satu hal terlihat jelas, Dul sedang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dari reruntuhan yang ia tak pernah bangun. Sepulang dari kantor pengacara, Dul kembali ke rumah. Di kamarnya yang sederhana namun penuh aura seni, ia duduk menatap piano. Tangannya mulai memainkan nada-nada lirih. Disitulah ia menuangkan segalanya, rasa takut, cinta, dan kerinduan pada sebuah keluarga utuh. Nada-nada itu membentuk lagu, sebuah lagu yang ia beri judul sementara, di antara dua nama. Lagu itu belum dirilis, tapi sudah menyimpan energi yang cukup untuk mengguncang hati siapapun yang mendengarnya nanti. Dalam beberapa hari terakhir, sikap Dul berubah. Ia lebih banyak diam, namun sorot matanya tajam. Maya menyadari ada yang dipikirkan putranya, tapi ia memilih memberi ruang. Irwan, dengan kebijaksanaan khasnya, tak pernah menanyakan apapun. Sementara itu, dari pihak Ahmad Dhani, tidak ada pernyataan lanjutan. Tapi orang-orang dekatnya mulai gelisah, karena rumor tentang langkah Dul mulai menyebar pelan-pelan. Seorang sumber dekat keluarga mengungkap bahwa Dul juga berencana bertemu langsung dengan ayahnya. Bukan untuk melawan, tapi untuk bicara dari hati ke hati. Ia ingin mengajak Dhani melihat semuanya dari sudut pandangnya, sudut pandang seorang anak yang tak pernah minta dilahirkan dalam perpecahan. Pertemuan itu belum terjadi, namun tekanan sudah terasa. Ini bukan sekadar dialog keluarga, ini bisa jadi titik balik hubungan Dhani dengan publik. Dul menyadari bahwa apa yang ia lakukan berisiko menimbulkan konflik baru. Tapi ia lebih takut jika semuanya terus dibiarkan membusuk. Ia tidak ingin adik-adiknya tumbuh dalam narasi yang sama. Ia ingin generasi setelahnya bisa memeluk masa lalu tanpa dendam, tanpa perlu memilih siapa yang harus dibenarkan. Ia ingin jujur, meski jujur berarti menyentuh luka yang dalam. Di balik semua ketegangan ini, satu hal paling menyesakkan hati Dul adalah ketika ia harus melihat ibunya terdiam. Maya, yang selama ini dikenal kuat dan elegan, kini memilih banyak diam. Bukan karena tak mampu bicara, tapi karena terlalu banyak yang bisa ia katakan. Dan itulah yang membuat Dul makin yakin, ia harus bertindak. Bukan untuk ibunya, bukan untuk ayahnya, tapi untuk dirinya sendiri. Keputusan Dul membuat banyak pihak kaget. Tapi ia tak gentar, ia sudah terlalu lama menjadi saksi bisu. Kini saatnya ia bicara, meski dengan risiko kehilangan sebagian dari cinta yang selama ini ia pegang erat. Karena dalam hidup, ada saat di mana cinta harus diuji bukan lewat kata manis, tapi lewat keberanian untuk mengungkap kebenaran, sepedih apapun bentuknya. Langkah Dul belum selesai, surat terbuka masih dalam proses. Lagu belum sepenuhnya rampung, tapi proses ini sudah mengubahnya. Ia bukan lagi anak remaja yang hanya tersenyum di balik panggung. Ia kini menjadi lelaki muda yang siap menghadapi kenyataan, bukan untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan. Karena pada akhirnya, hanya cinta dan kebenaran yang mampu menyatukan yang selama ini terpisah. Diam-diam,
Di balik kilau sorot kamera dan hiruk-pikuk dunia hiburan, Dul Jailani melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dengan langkah perlahan tapi pasti, ia mendatangi sebuah kantor hukum di Bilangan, Jakarta Selatan. Tak ada awak media, tak ada unggahan di Instagram. Hanya suara hati dan desakan nurani yang membimbing langkahnya hari itu. Ia datang sendiri, membawa satu map berisi dokumen pribadi dan sebuah agenda kecil berwarna hitam. Disinilah babak baru dimulai, jauh dari panggung musik dan panggung sensasi yang selama ini membingkai hidupnya. Kehadirannya di kantor pengacara itu bukan sekadar konsultasi hukum biasa. Dul butuh tempat aman untuk bicara. Ada sesuatu yang selama ini ia pendam, kebenaran yang terus mengganggu batinnya setiap malam. Ia menyapa pengacara senior yang sudah lama dikenal oleh keluarga besarnya, lalu meminta sesi privat. "Saya ingin bicara sebagai anak," katanya pelan, namun dengan tekanan yang tak bisa diabaikan. Ia bukan datang untuk menuntut. Ia datang untuk membuka luka lama yang belum pernah ia sentuh secara utuh. Dul tumbuh dalam dua dunia yang berseberangan, dunia ibunya yang tenang dan penuh kasih, serta dunia ayahnya yang keras, kontroversial, dan tak jarang menyakitkan. Di balik senyum ramahnya, tersimpan konflik batin yang dalam. Ia mencintai ayahnya, menghormati pria yang memberinya darah musisi, tetapi ia juga tak bisa menolak kenyataan bahwa ibunya, Maya Estianty, adalah pelindung sejatinya dalam sunyi. Dialah yang setia memeluk Dul ketika dunia meragukannya. Dialah yang menghapus air matanya tanpa pernah menanyakan alasan. Pertemuan dengan pengacara itu menjadi momen kunci. Dalam ruangan tertutup itu, Dul membuka satu persatu cerita yang selama ini disimpan rapat. Ia bercerita tentang malam-malam sunyi saat ibunya menangis, tentang teriakan yang ia dengar di balik pintu kamar, tentang bagaimana ketegangan di rumah dulu membekas seperti api di benaknya. Tapi ia juga bercerita tentang ayahnya, pria yang tak pernah absen memberi pesan bijak lewat lagu, namun kadang terlalu kencang saat berbicara tentang kekuasaan dan kontrol. Puncak dari semua ini terjadi saat Ahmad Dhani membuat pernyataan publik di podcast Denny Sumargo. Ancaman verbal terhadap Irwan Musri, pria yang kini menjadi suami Maya dan sosok ayah kedua bagi Dul, membuat suasana keluarga kembali memanas. "Kalau istrimu bicara soal masa lalu, saya akan buka semuanya," ujar Dhani lantang. Ucapan itu menusuk bukan hanya ke arah Irwan, tapi juga ke hati Dul yang selama ini berusaha menjadi jembatan damai di tengah dua dunia yang tak pernah benar-benar akur. Dul merasa ada sesuatu yang tidak bisa dibiarkan terus bergulir seperti ini. Ia lelah menjadi simbol netralitas. Ia lelah pura-pura baik-baik saja. Karena kenyataannya, setiap kata keras dari ayahnya adalah luka baru yang terbuka di dalam dirinya. Ia tahu, ayahnya bukan pria jahat. Tapi ia juga tahu bahwa kebenaran yang disembunyikan terlalu lama bisa berubah menjadi racun. Dan racun itulah yang kini nyaris membelah keluarga mereka kembali. Dalam sesi itu, Dul menyampaikan niat untuk menulis surat terbuka. Bukan untuk menyerang siapapun, tapi sebagai pengakuan tulus dari seorang anak yang mencintai